pada tahun 2022 dia terkena stroke, membuat setengah tubuh badan dia yang sebelah kiri itu jadi responnya gak ada. Jalan untuk satu arah begini, satu garis, dia nggak bisa karena dia bisa belok. Dari totally normal sama sekali jadi nggak bisa bergerak. Tiba-tiba gimana sih, orang kan jadi down banget, jarang mau ketemu orang, jarang keluar sama teman, jarang mau dipergi ajak jalan-jalan, itu nggak mau banget gitu. Terus selalu bilang sama pelatihnya, saya nggak bisa, ini saya nggak bisa gitu, ini kaku, ini udah nggak bisa, udah kelok katanya. Jadi angkat tangan itu bagi dia itu penderitaan. Oke, halo, saya Joan. Dan ini suami saya, Bruce Yang Sun-hui. Dia ini pada tahun 2022 dia terkena stroke. Stroke itu stroke ringan sih, membuat setengah tubuh badan dia yang sebelah kiri itu jadi responnya gak ada gitu loh, gak ada respon. Nah itu dikarenakan penyumbatan darah pada otak ya. Nah jadi pas itu dia sama sekali jadi otot yang sebelah kiri semua jadi kayak memendek, kaku banget. Semenjak saat itu dia tuh jadi semua jalan miring, susah, tenaga juga kurang, semua kurang gitu. Jadi ya itulah yang membuat dia jadi tambah down jadinya. Kan orang stroke itu pas habis kena langsung down karena dia dari totally normal sama sekali jadi nggak bisa bergerak. Tiba-tiba gimana sih, orang kan jadi down banget, jarang mau ketemu orang, jarang keluar sama teman, jarang mau dipergi ajak jalan-jalan, itu nggak mau banget gitu. Jadi waktu Mister yang pertama kali datang ke sini tuh beliau sama sekali tidak bisa meluruskan sikutnya. Dia tangannya di dalam posisi menekuk seperti ini, tidak bisa mengangkat, tidak bisa turun, tetap seperti ini. Dan pada saat berjalan pun dia tumitnya itu mengangkat, bahkan seringkali dia seperti mau jatuh ke sebelah kiri. Kemudian saya juga pikir, aduh gimana ya, dia down banget. Akhirnya saya bawa dia ke Paradigm. Dan karena kenapa? Dia kan nggak mungkin di rumah terus, mengurung diri terus. Jadi dia nggak mau latihan, jadi minder gitu ya kan. Akhirnya saya bawa dia ke Paradigm. Nah pas di Paradigm itu dia agak sedikit tertarik gitu karena pelatihnya bagus gitu ya. Nah jadi akhirnya saya bilang coba yuk, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau tuh coba pertama kali, dia senang karena pelatihnya juga nuntunnya bagus buat dia gitu loh. Oke, jadi pendekatan yang saya lakukan pada saat pertama kali itu kita melakukan dulu PHA, Parameter Health Analysis, yang khusus hanya ada di Paradigm. Itu tuh dia buat mengecek kondisi dia, kebugaran dia, dan juga pergerakan dia gitu. Mana bagian mana yang dia tidak seimbang, bagian tubuh mana yang dia tidak bisa bergerak, dan sebagainya. Sehingga pada saat latihan itu akan sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya yang dia inginkan. Sebetulnya kalau misalkan stroke, ketika dia pertama kali datang itu tidak perlu dikasih yang berat-berat, tapi langsung saja dibiasakan untuk bergerak saja. Tantangan terbesar dia tuh ya, awalnya dia bener-bener kesulitan, dia nggak ada tenaga. Jalan aja dia miring kan, miring ke depan. Angkat tangan aja susah, angkat tangan ini yang sebelah kiri nggak bisa, cuma bisa sampai sini aja. Pelatih-pelatih di sini nyemangatin dia terus ya, dia jadi seneng. Jadi akhirnya datang lagi. Awal program latihan yang paling susah buat dia itu ya, itu angkat tangan. Waktu itu angkat tangan, aduh dia bilang nggak bisa, ini nggak bisa. Terus selalu bilang sama pelatihnya, saya nggak bisa, ini saya nggak bisa gitu. Ini kaku, ini udah nggak bisa, udah kelok katanya. Jadi angkat tangan itu bagi dia itu penderitaan. Tahap awal itu kan saya lakukan latihan mobility dulu. Kenapa sih nggak strength dulu? Karena ketika kita latihan mobility itu membiasakan tubuh buat bergerak gitu. Dia tidak bisa menekuk dan tidak bisa lurus juga. Dia itu harus bisa dulu untuk tekuk dan juga lurus, bukan di posisi seperti ini tangannya. Mulai dari gerakan bahunya, memutar bahu, mengangkat bahu, menurunkan bahu. Hanya gerakan sederhana seperti itu. Di Paradigm kita ada namanya resistance band. Banyak gerakannya, bukan hanya menarik, tapi juga dia mendorong si resistance bandnya. Contohnya, kalau misalkan pakai resistance band, dia ada resistance band squat. Nah, itu yang dilakukan pertama kali. Kenapa resistance band squat? Karena supaya dia mobile lagi si hipnya. Jadi kunci gerakan itu bukan hanya di lutut, tapi yang paling utama itu pembagi tubuh atas dan bawah itu ada di hip. Makanya yang digerakkan pertama kali adalah hip dulu. Kalau jalan untuk satu arah begini, satu garis, dia nggak bisa karena dia bisa belok. Karena kaki kirinya lemah kan.
dan dia jalan jinjit dulu ya. Jadi dia selalu belok jalan tuh bisa selalu ke pinggir, nggak bisa di tengah. Nah, ketika mobility dia hipnya sudah bisa bergerak, lututnya sudah bisa bergerak, bahunya sudah enak buat bergerak, aku lanjutin ke latihan menggunakan balance board. Dia tuh harus berjalan di suatu papan yang hanya cukup untuk satu kaki. Jadi kakinya bergantian, kaki kiri, terus kaki kanan, kiri, kanan. You could do it at finish. only fit at finish. Yang terakhir baru kita lanjut ke strength. Masih menggunakan balance board itu harus menjaga keseimbangan sambil dia memegang 2 kettlebell. Kenapa 2 kettlebell? Karena kan kettlebell dia memanfaatkan grip strength-nya. Dia tuh harus mengaktifkan kembali sarafnya yang banyak tuh kan paling banyak di tangan, telapak tangan, ujung jari, dan juga jari kaki. Nah makanya dia harus sambil memegang kettlebell. Karena kettlebell itu bagus banget buat grip strength. Nah dia udah mulai berasa, tangan udah enakan nih gitu. Udah nggak gitu kaku, udah nggak gitu berat. Kaki juga jalan. Jadi setelah 6 bulan itu dia lebih mau pergi keluar jalan-jalan ke mall. Terus ke Bali, dia bisa dorong strollernya sendiri. Dia udah bisa angkat tangan, dia happy lah. At least nggak sampai sini aja, dia udah bisa begini. Walaupun dulu awal datang, aduh, udah kaku, udah dia nggak mau angkat tangan lagi. Dia udah nggak mau angkat tangan lagi. Akhirnya sekarang dia udah bisa angkat gini, udah seneng banget, dia udah happy banget. Jadi di Paradigm, indikator keberhasilan klien bukan hanya secara subjektif, secara penglihatan dari coachnya, tapi dibantu juga dengan teknologi. Ada namanya Fish Body, itu dia bisa membantu melihat progres latihan sampai dengan beberapa bulan ke depan. Itu terlihat perbandingannya dan bisa di-track, bahkan di dalamnya pun ada gold standarnya. Happy吗 ？Yes， 你感觉怎么样？你讲英文就是觉得可以自己可以动了，很好啊。可以动，然后你 feel 是什么？ seneng banget。 seneng banget。你可以解释吗？就是以前你感觉是什么？你感觉就是还没有在这里的时候，你感觉做什么就是比较难的是什么？我的手就很紧啊，没办法动啊，很痛啊。如果要拿东西什么？就是现在我可以拿行李上坐飞机，我可以放到那个上面的那个架子上了。Oke, yang paling dia seneng ya. Dulu dia kalau dia kan suka bolak-balik traveling. Jadi dia tuh kalau bawa hand carry, dia nggak bisa taruh bagasinya sendiri. Setelah 6 bulan di Paradigm, setelah dia latihan di Paradigm, dia tuh bisa angkat itu hand carry-nya dia sendiri, naikin ke atas. Oke, jadi ketika ada klien dengan kasus yang berat, ini saya anggap berat bagi saya, itu saya menanamkan rasa tanggung jawab penuh terhadap klien tersebut. Nah, maka pendekatan yang saya lakukan itu berdasarkan pendekatan ilmiah, berdasarkan keilmuan olahraga, sehingga itu hasilnya pasti. Dan juga ada tolak ukur sebelumnya, banyak penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga latihan yang saya lakukan pun itu bukan hanya sepengetahuan saja, tapi ada buktinya juga gitu. Dan bahkan satu lagi, di Paradigm itu, si coachnya dan personal trainernya itu punya sertifikasi dan wajib mengikuti sertifikasi, sehingga latihan apapun yang diberikan kepada klien dengan kasus apapun itu sesuai dengan sport science-nya. Jadi dia tuh motivasinya dia mau sampai benar-benar dia benar. Kembali kalau bisa dia mengharapkan kembali seperti normal lagi gitu loh. Jadi nggak ada kekakuan-kakuan mas. Walaupun sekarang ada stiff sedikit ya, kaku sedikit. Nah itu diharapkan itu kakunya nanti akan normal. Walaupun masih sedikit-sedikit dia masih ganjel kan. Nah itu diharapin walaupun ada waktu, tapi diharapin itu ntar lama-lama dilatih terus sama si Jafran, lama-lama bisa normal gitu. Jadi program yang akan saya berikan kepada Mr. Yang di tahap selanjutnya itu adalah strength, tapi strength-nya yang berbeda. Tidak lagi fokus pada mobility karena dia sudah mobile untuk tubuhnya, lebih kepada progressive overload-nya supaya sistem sarafnya itu akan lebih aktif lagi, baik di tangan ataupun kakinya. Sesuai dengan keinginan beliau ingin normal kembali, maka saya harus tanggung jawab untuk membantu beliau itu normal kembali, gitu. 就是要坚持了，就是再怎么苦也没关系，但是一定要去训练了。 Dia bilang jangan down, biar bagaimana susah harus tetap semangat latihan. Tiap hari itu harus dilatih.
Nggak bisa cuma duduk doang mengharapkan kesembuhan, itu nggak bisa. Untuk yang stroke ringan seperti ini ataupun stroke parah, itu pasti bisa sembuh asal mau dilatih ototnya. Tapi dilatihnya mungkin nggak bisa sendiri kata dia. Kita perlu bantuan orang lain karena dia juga sekarang berasa ya. Dulu dia pikir di rumah mungkin bisa sendiri, tidak. Ternyata enggak. Setelah dia di Paradigm, dilatih sama PT di sini, dia tuh merasa oh makin lama ada kemajuan, makin maju dan akhirnya dia berasa oh dia udah bisa lurus seperti ini sekarang. Untuk teman-teman atau siapapun di luar sana yang merasakan sakit di tubuhnya atau punya penyakit stroke dan apapun, intinya adalah satu, jangan malas bergerak, oke? Mulailah olahraga sebelum terlambat. Karena olahraga itu bukan tentang angkat berat, tapi tentang gaya hidup. We change how people look and feel. Maka dari itu, Paradigm akan selalu mengajak orang-orang di luar sana untuk berolahraga. Paradigm Fitness is your future.